Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, Ibu akan melanjutkan materi pekan lalu, akan membahas kembali atau melanjutkan materi yaitu tentang al-af'alu an-nabawiyatu. Oke, karena pembahasan kita masih di dalam as-sunnah an-nabawiyah, tidak terlepas gitu ya dari sebagaimana definisinya sunnah itu adalah kan masadaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, fi'lin, terus tarkin dan takrir. Maka yang kedua itu ada perbuatan-perbuatan Nabi. Ya, ini sangat ini ya, maksudnya kayak apa-apa misal kita mengaitkan, iya kan Rasul pernah melakukan hal ini, Rasul pernah loh begini. Jadi kayak ya dari segi perkataan atau perbuatannya Rasul. Oke, udah tahu ya arti semua al-af'alu an-nabawiyah. Al-af'alu an-nabawiyah tuh, baik sebelumnya silahkan dibuka bukunya halaman 100. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi fi bayaniddin, dalam rangka atau di dalam menjelaskan yang berkaitan dengan agama, hiya hujjatun 'alal ibad, adalah hujjah atau hal tersebut itu adalah bisa dijadikan hujjah atas para hambanya, an yaf'alu mislama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dilakukan atau untuk dikerjakan sebagaimana Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Walaysa hadza, nah dan dalam hal ini tuh ternyata tidak, jadi bukan fi jami'i af'alihi, bukan pada semua perbuatan-perbuatan Rasul, bal hiya ala aqsam, tapi di sini bahkan ada beberapa pembagiannya. Baik. Nah, yang pertama ini faminha al-fi'lu al-jibiliyyi. Perbuatan jibili itu sebenarnya artinya itu kayak watak atau sesuatu yang memang sudah tidak bisa dirubah karena udah ada di dalam diri Rasulullah. Ka aslil qiyam wal qu'ud wan naum. Nah, seperti berdiri, kemudian duduk, tidur, wa aslul akal wa syurbi, kemudian seperti makan dan minum, wa nahwi dzalik, dan yang sejenisnya atau yang lainnya. Falaisa dzalika minal hujjah fi syai'in. Nah, maka untuk yang tadi itu, duduknya, tidurnya, berdiri, makannya Rasul itu tidak bisa dijadikan hujjah fi syai'in, di dalamnya gitu, di dalamnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi Ibu bilang, jibili itu watak yang udah terbentuk gitu ya, yang udah ada di dalam dirinya Rasul. Li'annahu yaf'aluhu, karena Rasulullah melakukan hal tersebut, min haitsu huwa basyar, karena Rasulullah itu adalah seorang manusia. Wala yastaghni anhu aslan, dan tidak berlebihan gitu di dalam melakukan hal tersebut. Wadzalika, dan itu khorijun, keluar anit taklif. Nah, yang tadi itu keluar dari yang namanya taklif atau pembebanan. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui ya, yang namanya taklif itu li'anna taklif, karena yang namanya taklif atau pembebanan itu innama yakunu bima yumkin fi'luhu, yaitu sesuatu atau pembebanan itu ya sesuatu yang mungkin dikerjakan, wa yumkin tarkuhu, dan juga mungkin ditinggalkan. Nah, wa amma anwa'u al-a'mal al-jibiliyah, sementara macam-macam, jadi jenis-jenis perbuatan jibiliyah itu di sini ya, kalau yang di PowerPoint itu malaisa hujjatun lana, sama ada mayakun hujjatun lana. Jadi ada perbuatan jibiliyahnya Rasul yang bisa dijadikan hujjah, ada juga yang nggak bisa. Nah, di sini kattikhadhi anwa'il ma'akil wal masyarib wal mafarish wal masakin. Nah, di sini tuh seperti membuat macam-macam makanan, kemudian minuman, kemudian tempat tidur dan tempat tinggal. Mimma qad yaf'alu ba'duhu wa yatruku ba'duhu.
yang di antara itu kadang dilakukan, sebagian dilakukan dan sebagiannya lagi itu ditinggal. Walaysa hujjatan fi annahu yajibu alaina naf'alu misla ma fa'ala. Nah, maka bukanlah jadi perbuatan itu nggak bisa dijadikan hujjah dalam pengertian itu tidak wajib fi annahu yajibu alaina, jadi nggak diwajibkan an-naf'ala untuk melakukan misla ma fa'ala seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian wala annahu yandub lana mislu zalik, dan juga tidak perbuatan tersebut itu sebagai sesuatu yang mandub itu mislu zalik, walakin akan tetapi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan perbuatan itu ya dulu alal ibahatilahu, yaitu menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut boleh dilakukan. Li'annahu, karena laukana muharraman, karena kalau perbuatan yang haram itu lam yaf'alhu, tidak akan dilakukan sama Rasulullah. Kemudian untuk yang fi'lu jibili ini, yang keduanya wa yakunu fi'luhu aidan hujjah. Nah, ada juga ternyata perbuatan Rasul ini yang dijadikan hujjah in arsyadana biqaulhi, kalau misalnya kita ditunjukkan dengan perkataan Rasul ila hayati fi dzalikal fi'li, kepada bentuk atau bagaimana di dalam melakukan perbuatan tersebut. Kasifati, contohnya di sini ya, yang mayakun hujjatun lana itu kalsifati syurubihi, seperti sifat minumnya Rasul, kemudian wa tariqati aklihi, dan cara makannya Rasulullah. Ada hadis yang udah masyhur ya, waktu itu ada seorang anak laki-laki, ibu lupa siapa namanya, dia makan bersama dengan Rasulullah, jadi kayak di piring atau nampan yang besar gitu, itu muat untuk 5 orang. Nah kemudian si anak ini, si gulam ini makan kemana-mana gitu tangannya. Nah habis itu Rasulullah bersabda, ya gulam, ada yang ingat hadisnya, qul bismillah atau samillah, sepertinya ada yang qul bismillah, di riwayat lain ada yang bilang, ada juga riwayat lain samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari mimma yalik, yang terdekat denganmu. Nah, jadi di sini menunjukkan tariqatu aklihi, Rasul itu seperti apa. Terus seperti itu. Kemudian af'alu Nabi yang kedua yaitu al-fi'lu al-bayani. Nah, ini adalah perbuatan beliau yang berupa bayan atau yang berupa penjelasan, yang sifatnya itu menjelaskan. Maksudnya alladzi qasada bihi an yubayyina hukman syar'iyyan. Maksudnya di sini beliau atau Rasulullah itu berbuat, tujuannya an yubayyina, untuk menjelaskan hukum syar'i, sawa'un dzukira asluhu fil Qur'an, baik itu udah disebutkan, baik asalnya itu udah disebutkan di dalam Al-Quran, am lam yuzkar, atau yang belum disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran. Wa misalu zalik, nah contoh untuk yang al-fi'lu al-bayani ini itu adalah annahu, jadi Rasulullah pernah sholat alal minbar, di atas mimbar. Summa qala innama sona'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Bukan walita'alamu sholati. Aku melakukan yang demikian itu supaya kalian menjadikanku lita'tamu sebagai panutan, walita'alamu sholati, dan agar kalian itu tahu bagaimana sholatku. Nah, sebelum masuk ke poin yang ketiga ya, di atasnya poin yang ketiga, fahadzan naw'u hujjatun ittifaqan. Nah, untuk yang kedua ini, fi'lul bayani ini itu bisa dijadikan hujjah. Kemudian untuk yang ketiga, al-fi'lu at-tatbiqi. Tatbiq itu kan diterapkan, dipraktekkan. Jadi ini adalah perbuatan yang bersifat penerapan atau tatbiq. Nah, alladzi fa'alahu imtisalan,
li awamirillahi ta'ala wa tanfizan lahana. Untuk yang ketiga ini tuh sesuatu atau suatu perbuatan yang dilakukan sama Rasulullah dalam rangka imtisalan, menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah, wa tanfizan laha, dan mempraktekannya. Sama sih sebenarnya, imtisal itu menjalankan, kemudian tanfiz itu melaksanakan perintah-perintahnya. Kajal dihilil qazifina bizina. Nah, contohnya itu di sini seperti Rasulullah pernah mencambuk orang-orang yang menuduh orang lain, orang yang baik-baik bizina dengan berzina. Kemudian waqat'uhu yadus sarik, dan Rasulullah juga pernah memotong tangan pencuri. Udah tahu kan berarti kesimpulannya untuk yang ketiga ini fahadan nauna. Untuk macam yang ketiga ini ayudon yu'khadhu minhu al-hukam, diambil darinya suatu hukum, wa huwa hujjatun fihi. Maka yang ketiga ini adalah hujjah. Jadi perbuatan Rasul yang pernah mencambuk, kemudian pernah memotong tangan pencuri, nah ini tuh bisa dijadikan hujjah gitu. Oke, kalau kalian lihat ya dari yang pertama itu ada 2 cabang kan, dia yang jibili itu ada yang bisa dijadikan hujjah, kemudian yang kedua ya, kemudian yang cabang keduanya nggak bisa. Kemudian fi'lul bayani itu jelas di situ dia bisa dijadikan hujjah perbuatan Rasulnya. Nah yang ketiga fi'lul tatbiki ini juga sangat jelas karena hal-hal ini tadi contohnya yang udah ibu sebutkan, ini juga yakunu hujjatun fihi, perbuatannya bisa dijadikan hujjah. Dan yang keempat al-khosaisu an-nabawiyah. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dikhususkan hanya untuk Nabi atau hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bi an yaf'ala fi'lan, jadi Rasulullah melakukan suatu perbuatan, dalil yang mana ada dalil yang menunjukkan ala annahu, bahwasannya perbuatan tersebut khosun bihi, dikhususkan atau hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misal kajam'ihi tis'an niswatina, di sini seperti Rasulullah menikahi atau menikah dengan 9 wanita sebagaimana yang kita ketahui di ayat Quran itu kan masna wasulasa waruba gitu kan, paling banyak 4. Tapi ya ini adalah perbuatan yang hanya boleh untuk Rasulullah, yaitu menikahi 9, atau Rasulullah mempunyai istri 9. Sebenarnya banyak mungkin ya. Kemudian contoh lainnya wazawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menikah maksudnya Rasulullah menikahi Zainab radhiyallahu anha biduni mahrin, tanpa memberikan mahar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mahar itu wajib ya, jadi harus diserahkan untuk wanita. Dan tadi ya ini adalah al-khosais an-nabawiyah. Fahadzan na'u, maka untuk macam yang ketiga inilah dilalatan lahu alal hukmi, tidak ada penunjukan kepada suatu hukum fi haqqina, di dalam haknya kita atau di dalam kehidupan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena tadi ini khosaisu an-nabawiyah. Kemudian yang kelima ada yang disebut sebagai al-fi'lu al-mujarrad. Wa ma'ada zalika, maka selain yang tadi itu, yang selain semua itu dinamai fi'lul mujarrad atau perbuatan yang sudah semestinya atau perbuatan yang sudah seharusnya. Wa hadzal na'u, dan untuk yang kelima ini in ulima hukmuhu binisbati ilaihi. Nah, kalau misalnya diketahui hukum dengan menyandarkan hal tersebut kepada Rasulullah, fal hukmu, kepada perbuatan Rasul maksudnya ya, fal hukmu, maka hukum fi haqqina, itu ada ya hukum untuk kita di dalamnya, nahnu kadzalik li'annahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun lana, karena Rasulullah itu adalah suri tauladan atau qudwah bagi kita. Kemudian itu kan tadi kalau yang diketahui. Nah sekarang di halaman 102, wa amma lam ta'lam sifatuhu. Nah sementara kalau misalnya belum diketahui sifat dari min af'alihi, dari perbuatan-perbuatan Rasulullah, fahuwa qisman, ini terbagi menjadi 2. Nah yang pertama, ibu tidak membuat di PowerPoint-nya ya, silahkan dibuka halaman 102 di buku. Famakana min jinsil qurabat. Nah yang pertama ini kalau misalnya kita tidak diketahui sifat dari perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam jenis kurubat. Kurubat itu amalan-amalan peribadatan atau ya qurab, untuk tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah contohnya ka'an yusolli rok'ataini bi munasabatin muayyanatin,
Rasulullah pernah melakukan sholat 2 rakaat waktu tertentu, atau au yuhafizu ala shaum ayyamin ma'lumah, atau Rasulullah itu selalu melakukan atau menjaga puasa, selalu melakukan atau menjaga puasa pada hari-hari ma'lumah yang diketahui atau yang tertentu. Fahadza yuhmalu 'alan nadbi wa la yuhmalu 'alal wujub. Maka perbuatan ini tuh dia mandub ya hukumnya, wala yuhmal 'alal wujub, dan tidak dihukumi bahwasanya hal tersebut wajib. Li'anna al-asla, karena pada asalnya fi haqqina bara'atuz zimmah, karena pada asalnya pada hak kita atau kita itu adalah terbebas dari beban atau terlepas dari beban. Kemudian wa makana min ghairi jinsil qurabat. Nah, kalau misalnya selain yang kedua ini perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori kurubat, atau tadi ya tidak termasuk ke dalam hal-hal yang mendekatkan diri gitu, fala yuhmal 'alal wujub wala 'alan nadbi, maka perbuatan ini tidak dihukumi wajib tidak, dan juga dia tidak dihukumi nadab atau mustahab. Tetapi wa in kana yahtamilu dzalik, nah jadi kan dia nggak dikatakan wajib juga nggak dikatakan mandub, walakin yuhmal 'alal ibahah, akan tetapi ini dikatakan atau dihukumi sebagai boleh dilakukan. Oke, itu ya kelima af'alu an-nabawiyah. Oke, al-faslu ar-rabi' yaitu atarku ala nau'ain. Sebelum masuk ke macam-macam dari tarku, dari kalian udah bisa ya mengartikan kata taroka itu artinya meninggalkan. Maka ya secara bahasa tarku itu berarti meninggalkan sesuatu. Nah, sedangkan kalau secara istilahnya di sini itu ya memang tidak dijelaskan, tapi boleh ditulis aja bahasa Indonesianya. Jadi tarku itu Rasulullah tidak perbuatan yang tidak dikerjakan padahal beliau mampu gitu. Jadi tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dilakukan, baik itu sengaja ataupun tidak, seperti dalam keadaan lalai dan tidur gitu ya. Jadi atau perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi ini tidak mengarah kepada sesuatu yang haram sih sebenarnya. Baik, kita langsung masuk ya, tarku ala nawain. Jadi tarku itu sifat pokoknya perbuatan ditinggalkan Rasul itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama tarkun adamiyun sirf. Ini tuh adalah tarku al-maksud al-adam ya kalau di buku lain itu. Jadi ditinggalkan sama Rasulullah yang tidak terjadi di zamannya. Nah, kal umur allati lam yaf'alhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti al-umur perkara-perkara yang lam yaf'alha, yang belum atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ghaibatihi, karena enggak ada gitu, li ghaibatihi karena belum ada, anha au ghaflatihi atau keadaan lalai. Nah, fahadza la dalalatul lahu fi ghairi babil ibadat ala syai'in minal ahkam. Nah, kalau untuk yang pertama ini, jadi nggak ada penunjukan dalilnya di dalam, maksudnya selain bab ibadat, karena ini nggak berkaitan dengan hal ibadat. Nah, langsung aja di sini tuh contohnya, misal zalika annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu lam yarkab sayyaratan, Rasulullah belum atau tidak menaiki mobil, tidak mengendarai mobil, walau ta'iratan, dan juga tidak mengendarai pesawat. Kemudian walam yashtarik fi syarikatin musahama, dan juga Rasulullah itu tidak melakukan tidak ada yang namanya penanaman saham. Syarikatun musahama itu adalah menanam saham. Walam ya'kul lahma hayawanin muayyan, dan tidak memakan daging hewan-hewan tertentu, minal hayawanat, dari hewan-hewan, allati bil mantiqati al mutajammidah, yang berada pada daerah terpencil. Al mutajammidah, terpencil. Wa amma fil ibadat, sementara kalau di dalam hal yang ibadat,
Fama taraka bayan masyru'iyati falaysa bimasyru'. Maka kalau sesuatu kalau misalnya ditinggalkan fama taraka, jadi enggak ditinggalkannya itu enggak serta-merta tanpa adanya bayan masyru'iyati, tanpa adanya penjelasan hukumnya falaysa bimasyru', maka hal tersebut tidak disyariatkan. Gitu. Itu untuk yang nau'a adami. Kemudian asani tarku ijabi, yaitu sesuatu hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua ini tarku ijabi wa yu'abbir anhu al-ulama, dan para ulama mengungkapkan hal ini itu dengan al-kaf. Al-kaf itu ya mencukupkan, awil imtina, atau kaf juga bisa meninggalkan ya. Awil imtina atau pelarangan. Bi an yakuna asyai amamahu. Jadi maksudnya menahan diri dari melakukan sesuatu ya. Rasulullah ini menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti misalnya dia asyai amamahu, terdapat sesuatu di depannya, wa huwa mazannatu an yaf'alahu. Nah, dan sebenarnya itu tuh mazannah itu ya dugaannya Rasulullah tuh, aku tuh bisa melakukan hal ini dan memungkinkan gitu untuk dilakukan sama Rasulullah. Fala yaf'alhu, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Fala yaf'alhu wa khosatan idza adhara an-nufur minhu. Apalagi kalau tampak ada sikap Rasulullah itu menjauhi perkara tersebut. Wahadan na'u huwa. Nah, untuk macam yang kedua ini tarku ijabi, huwaladzi adalah yang memiliki dalalah petunjuk alal ahkam, atas hukum-hukum. Oke. Kemudian ada dalalatu tarki in ulima sababu tarki fal hukmu wadih. Nah, kalau misalnya diketahui sebab meninggalkannya, sebab kenapa Rasulullah meninggalkan perbuatan tersebut, maka hukumnya jelas ya. Nah, kita ambil di sini beberapa contoh, mana driblahu misalain, ambil beberapa aja. Al-misalu al-awal fil ibadat. Contoh yang pertama ini adalah yang di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Faqad tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiyamu bihim fi Ramadan. Rasulullah itu telah meninggal. Jadi bukan meninggal. Rasulullah meninggalkan salat bersama para sahabat di bulan Ramadan. Salat apa? Meninggalkan di sini maksudnya jadi Rasulullah itu tidak mengadakan salat qiyamul lail. Summa bayyana as-sabab, kemudian menjelaskan sebabnya, wahwa yaitu khasyatuhu an yafrudha alaihim. Jadi takut hal itu nanti menjadi wajib gitu, diwajibkan bagi mereka. Fal istihbab fi hadza wadih, maka hukumnya itu adalah mustahab. Tapi mungkin bisa diartikan juga ya, al-qiyamu bihim fi Ramadan itu Rasulullah itu dulu tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kenapa? Karena tadi khasyatuhu, Rasulullah itu takut, khawatir nanti ini hukumnya jadi wajib gitu, sholat tarawih secara berjamaah. Melainkan kemudian contoh yang keduanya itu fil adat, di dalam kebiasaan, yaitu taqdimud dib baina yadaihi. Rasulullah itu pernah dihidangi daging ad-dab baina yadaihi, di depannya gitu. Dab sendiri itu ada yang bilang kayak biawak. Nah, untuk yang pelarangan tadi taqdimud dabbi baina yadaihi fataraka an yaqula minhu. Jadi ketika Rasulullah dihidangkan daging dab itu, fataraka, Rasulullah meninggalkannya, an yaqula minhu, jadi tidak memakannya. Gitu, yaitu adalah perbuatan-perbuatan tark, meninggalkan gitu kan. Nah, di sini summa bayyana asbab. Kemudian Rasulullah di sini menjelaskan sebabnya, wa huwa annahu yu'afihi, bahwasanya Rasulullah kayak mengasihani gitulah, jadi tidak memakannya. Oke, baik, kita langsung ke al-faslu al-khamis. Nah, al-faslu al-khamis ini adalah at-taqrir, yaitu bagian definisi yang terakhir ya. Kita tidak menjelaskan khulqiyah dan khuluqiyah. At-taqrir an yara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dun nasi mimman amanu bihi wa sadaqahu yaf'alu fi'lan aw yasma'uhu yaqulu qawlan fala yunkiru alaihi ma fa'ala aw qala. Jadi takrir itu adalah segala perkata atau segala sesuatu yang
dilihat oleh Nabi, yang dilakukan ba'dun nas miman amanu itu dilakukan sebagian para sahabat atau orang-orang miman amanu yang beriman kepadanya, wasodaqahu dan mempercayainya, ya fa'alu fi'lan melakukan suatu perbuatan, atau yasma'uhu yaqul atau si orang-orang ini atau para sahabat ini mengatakan mendengar bahwasannya dia ini berkata sesuatu, fala yunkiru alaihi tapi Rasulullah di sini tidak mengingkarinya terhadap ma fa'ala atas apa yang dilakukan, atau qala au qala atau atas apa yang dikerjakan. Jadi ya takrir itu segala perkataan dan perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu disetujui atau diluruskan. Nah, jadi kata takrir sendiri itu artinya penetapan sih atau pengesahan gitu. Nah, kemudian contohnya tadi ya, contoh untuk yang takrir. Jadi Rasulullah tuh nggak berbicara enggak, melakukan juga enggak, meninggalkan juga enggak, tapi dia kayak diem aja gitu. Jadi kayak membolehkan lah artinya. Wa misaluhu ma waroda kanat al musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicari ya. Jadi dilewat yang hujiyah atau takrir, dilewat 3 paragraf langsung ke wa misaluhu. Nah, contohnya dari takrir itu, jadi dulu yang namanya musafahah itu udah ada pada para sahabat Nabi, itu udah ada gitu, bermusafahah mereka. Nah, Rasulullah ya melihat itu para sahabat Nabi bermusafahah, dan Rasulullah tuh ya cuma diem, melarang enggak, ngebolehin juga enggak. Terus ada juga tadi wa ka ikrarihi man akala ad-dhab amamahuna. Seperti Rasulullah itu mengesahkan gitu lah, enggak apa-apa membiarkan orang-orang di depan Rasulullah yang makan daging dhab tadi itu. Jadi enggak dilarang, juga enggak ngasih tahu boleh, enggak ngasih tahu enggak boleh. Oke, itu ya, alhamdulillah. Jadi pembahasan untuk semester 1 kita sudahi sampai halaman 104 sampai al-faslu al-khamis. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang jelas atau masih belum dipahami. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sama masing-masing. Yang putra ke Ustaz Arifin, yang putri bisa ke ibu. Dan jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.